Iya, itu benar. Sejarahnya kayak gitu. J. Iya tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu. Nggak juga. Berbicara kota Pekalongan yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah yang memiliki julukan kota batik. Kota ini terdapat 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Tak hanya terkenal dengan kebudayaan dan kerajinannya, kota ini juga terkenal dengan sejarah dan tradisi yang mendalam. Pekalongan merupakan kota yang tumbuh dengan selaras antara perkembangan modern dan pelestarian nilai-nilai leluhur dan nilai-nilai tradisional. Dari sekian banyaknya kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Pekalongan, Kelurahan Noyontaan Sari memiliki sepenggal kisah menarik, tepatnya di Desa Landung Sari. Desa Landung Sari sendiri tidak terlepas dari berbagai cerita, salah satunya yaitu kisah penamaan desa yang kini disebut dengan nama Landung Sari. Nama Landung Sari cukup terkenal di masyarakat sekitar. Awal mula nama Landung Sari sendiri diyakini oleh masyarakat karena pada saat itu warga sekitar melakukan babat kebun dan ditemukanlah 4 makam yang mereka sebut makam milik Mbah Landung. Namun, di sisi lain nama Landung Sari telah dicetuskan oleh Mbah Landung sendiri, bukan karena ditemukannya keempat makam tersebut. Dari itulah, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Landung Sari. Ribut Ahwandi yang menjabat sebagai Ketua RW selaku sejarawan Kota Pekalongan menuturkan ada 2 versi cerita tentang Mbah Landung. Yang pertama, konon katanya sejaman dengan era Mataram Sultan Agung. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa Mbah Landung lebih tua dari era Mataram, yaitu di era Demak. Yang saya tanyai, yang menarik itu adalah di era Mbah Landung itu karena itu sejaman dengan Kesultanan Demak. Mbah Landung itu ternyata kalau di dalam cerita-cerita rakyat yang berkembang itu yang saya peroleh terus kemudian saya ceritakan jadi novel itu, Mbah Landung itu yang seorang prajurit, katakanlah misalkan senopati lah, panglima perang yang ikut apa ya istilahnya penyerangan Kesultanan Demak ke Malaka. Nah, dia bersama dengan Ki Ageng Pekalongan. Nah, Ki Ageng Pekalongan itu diyakini sebagai tokoh yang di era Demak. Nah, kenapa kok di Pekalongan? Nah, ini kan yang menarik itu sebenarnya. Dan kenapa Mbah Landung menjadi posisinya menjadi Pekalongan juga? Karena sebenarnya Pekalongan itu kalau dalam penelusuran yang saya lakukan itu, Pekalongan adalah daerah sentral pertemuan antara Kesultanan Demak dengan Cirebon. Jadi ini adalah wilayah koordinasi sebelum penyerangan ke Demak ke Malaka itu, koordinasinya di sini. Itu ketemunya di sini. Maka tidak heran kalau misalkan banyak tokoh-tokoh ulama pendahulu itu kan kayak misalkan wali-wali yang ada di kampung itu berkumpul di sini. Nah, dalam rangka untuk melakukan penyerangan itu ke Malaka itu, rapatnya ada di sini. Nah, salah satu yang menjadi tokoh kunci diantaranya adalah Ki Ageng Pekalongan dan Mbah Landung. Mbah Landung menjadi kisah cerita yang memiliki berbagai versi keberadaan dan kemunculannya. Sementara penamaan Desa Landung Sari yang sampai saat ini masih disangkut pautkan dengan kemunculan tokoh yang memiliki nama asli Ki Ageng Jejer Al-Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Mbah Landung tetap menjadi misteri hingga saat ini. Muhammad Dirhamsyah selaku pemerhati sejarah Kota Pekalongan mengatakan, secara khusus peta Landung Sari baru masuk di peta Hindia Belanda pada tahun 1912. Dan apabila kita melihat peta sebelumnya, di tahun 1854 misalnya karya Baron tentang Karasidenan Pekalongan,
Dan di dalam peta tersebut ada beberapa desa di Pekalongan. Nama Landung Sari sendiri memang belum tercantum di dalamnya. Secara khusus, Landung Sari itu baru masuk ke dalam petanya yang dibuat oleh Hindia Belanda itu tahun 1912. Jadi kalau kita melihat peta sebelumnya 1854 misalnya, karyanya Pak Ron tentang Karistenan Pekalongan, yang di situ ada beberapa nama desa juga di Pekalongan, itu belum muncul. Kemudian juga di peta 1863 itu juga belum muncul nama Landung Sari. Itu pertanyaannya adalah apakah pada saat itu mungkin Landung Sari secara administrasi belum, jumlah penduduknya mungkin masih sedikit. Kalau kita menghubungkan era Mataram ya, yang mungkin kita masih hutan belantara, itu jadi sampai 1829 itu atau 1930-an lah, sampai beberapa tahun kemudian itu Pekalongan juga masih hutan belantara. Dengan memahami asal-usul nama Landung Sari, kita tidak hanya melihat sebuah nama, namun juga jejak berharga dari sejarah tokoh terdahulu. Bisa kita pahami bahwa nama sebuah desa di suatu tempat pasti tersembunyi sebuah warisan berharga dari masa lalu. Nama desa bukanlah sekedar sebutan saja, namun sebuah penanda antara leluhur dengan generasi saat ini. Kita sebagai generasi muda tetaplah menjaga dan menghormati nilai-nilai leluhur kita.